ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Bang, saya udah siapin kopi nih buat Bang Rocky ini. Kopi spesial buat Abang. Oh. Kita ngopi-ngopi dulu. Ini kopi Suka artinya kopi apa? Kalau di antara kopi yang ada di Indonesia tuh paling suka apa? Kalau saya sih di Kalang, Bang. Kalau Abang? saya suka ditemani minum kopi, bukan kopinya yang penting. Pas, lanjut. Kalau sehari biasanya Abang kopi berapa gelas? Kira-kira 7 sampai 9. 7 sampai 9 gelas. Iya. Kalau sehari bisa memposting kritikan berapa kali? Satu kali. Satu kali terpanjang. Iya, satu kali, tapi efeknya 24 jam orang masih marah. Tapi sebenarnya ada musuh nggak sih dalam politik? Atau mungkin kan istilah politik itu ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Benar nggak sih, Bang? Iya, politik kan jadi bermusuhan karena orang nggak bisa share argumen kan. Ya. Jadi permusuhan politik terjadi karena sentimen. Padahal politik didesain untuk duel argumen itu. Nah, orang yang nggak bisa duel argumen artinya dia kekurangan minum kopi. Itu. Oke. Maksudnya berarti orang yang Abang kritik di televisi atau mungkin di talk show bisa di belakang layar Abang ngopi-ngopi seperti ini nggak sih? Bisa kalau orangnya luwes ya dia ajak ngopi itu. Dia ada yang cemberut langsung pulang. Nggak mau salaman itu kan ngapain coba. Jadi Kenapa biarin sih aja dia. sebenarnya Abang kalau mengkritik itu personal atau pemikiran? Nggak pernah saya kritik personal, wong saya nggak kenal. Kan personal itu terjadi kalau saya punya problem personal dengan dia kan. Dalam politik nggak boleh ada problem personal. Oke. So, Jadi kalau misal dalam politik tidak boleh ada sesuatu yang personal. Kalau yang saat ini dilakukan oleh partai politik, mereka berkonsolidasi secara personal partai politik atau secara kepentingan? kepentingan pasti karena dipaksa buat berkoalisi. Itu yang saya terangkan tadi. Karena harus masuk beli kuota tiket 20%, ya akhirnya dia kawin paksa juga tuh yang sebetulnya nggak bisa saling melirik tapi dipaksa oleh sistem untuk berkoalisi. Lalu tukar tambahnya kepentingan akhirnya, bukan ide tentang masa depan, keadilan. Akibatnya nanti begitu dia mulai memerintah, ya berantakan juga. Karena ini kan pura-pura sebenarnya koalisinya kan. Jadi kalau misalnya entah itu adalah elit parpol, pimpinan parpol, atau siapapun lah ya dalam politik. Ketika coffee morning atau mungkin coffee evening saat ini yang dibicarakan sebenarnya falsafah dari nilai yang mereka ingin ajukan atau mereka ingin kawinkan atau kepentingan yang mereka kawinkan. Ya paling enggak dia perlihatkan pada publik udah minum kopi, tapi setelah itu saling muntah tuh karena vibes-nya nggak ada gitu, healingnya juga nggak dapat. Kalau kata milenial begitu ya. Tapi bukannya wajar Bang? Ya dalam dunia politik itu wajar dong kami pengen menang, wajar dong partai politik pengen kepentingan. Wajar, tapi dia harus berbohong dan publik yang dirugikan kan. Dia diuntungkan, tapi publik dirugikan. Karena kita dari awal nggak lihat apa yang ada di kepala mereka tuh. Ya kita lihat ada baliho, tapi kan kita mau tahu isi pikiran dengan percakapan kan. Bukan sekedar dengan TikTok itu ya, ngapain sih. Apakah itu juga yang membuat bahwa sekarang itu masyarakat kok arahnya itu mereka udah pragmatis atau mungkin udah apatis? Udah namanya politik ini pasti kalau datang ini pasti jualan janji, udah terpilih. Iya betul. Itu janjinya. Itu yang masih berbekas pada publik bahwa pemilu yang lalu itu banyak janji aja kan. Sehingga mungkin nanti akan banyak spanduk di desa-desa terutama di ujung gang. Kalau mulai tahun pemilu dia pasang spanduk gede-gede di situ. Kami menerima serangan fajar. Maksudnya bawa sebuah amplop tuh. Berarti sebenarnya. Nah itu yang mesti kita batalkan melalui G-Talk ini. Gitu. Berarti yang sebenarnya pragmatis itu tercipta sudah di masyarakat. Bahkan mereka merasa bahwa money politik, ayo klub. Ya pasti. Itu akan lebih lagi karena kesulitan ekonomi kan. Namanya politik dapur itu asapnya hilang. Lalu apalagi solusinya selain nunggu amplop. Tapi itu buruk. Tetap kita mesti sebut itu buruk. Kalau misalnya sekarang pemanasan yang dilakukan di tahun politik dari partai politik yang sudah melakukan konsolidasi, kira-kira menurut seorang Rocky Gerung sudah cocok belum? Mereka sudah ketemu jodohnya belum? Belum nih kan masih ya jodoh malam ini besok pagi selingkuh. Dan kalau selingkuhnya kelihatannya
terbaca oleh pasangan, ya pura-pura mesra lagi. Kan itu yang terjadi, yang koalisi kiri kanan kasak kusuk tuh ngapain itu? Jadi dalam politik itu nggak ada kesetiaan yang hakiki. Bahkan dalam perkawinan nggak ada. Bahaya ini Jito Friend, jangan diaplikasikan di kehidupan Anda. Ini realitasnya begitu. Karena dalam statistik dunia lebih banyak terjadi perceraian daripada perkawinan. Artinya perkawinan kedua pun masih bisa bercerai, karena itu perceraian lebih banyak dari perkawinan. Ini saya terangkan statistiknya, Ica. Bukan saya usulkan sesuatu buat kalian. Ketika mungkin sekarang bahwa kesetiaan yang abadi dalam politik itu tidak ada, karena biasanya itu bisa terganggu dengan faktor-faktor lain. Apakah ini juga yang membuat masyarakat bahwa jadi nggak ada trust-nya ini? Betul. Jadi ini dunia yang tanpa trust itu. Bahkan bukan cuma Indonesia. Di seluruh dunia orang masuk pada politik yang semacam itu tuh. Demokrasi yang tidak trustable. Dan itu sebetulnya kita di Indonesia bisa pulihkan itu. Karena kita bilang kita punya demokrasi Pancasila, loh kenapa nggak ada saling trust gitu kan? Itu intinya tuh. Tapi dari beberapa era pemimpin, ada tidak mungkin dengan tingkat trust yang relatif lebih baik di mata Abang? Ada. Dulu di awal kemerdekaan semua saling trust itu. Trustability ada karena sama-sama miskin, sama-sama berjuang untuk punya harapan. Begitu mulai ada politik yang basisnya kepentingan itu mulai kasak kusuk, tukar tambah tuh. Nah, politik uang mulai di situ kan. Di awal-awalnya kita enggak tuh, demokrasi kita bagus, walaupun kadang-kadang disebut demokrasi parlementer, tetapi yang ada tukar tambah argumen, bukan tukar tambah sentimen tuh. Kalau sekarang sentimen semua tuh. Loh, berarti setelah reformasi trust tersebut malah justru tidak terbentuk sesuai dengan kita inginkan. Ya itu. Kan maunya masyarakat kan sekarang seperti ini, era reformasi seperti ini. Masyarakat ingin ada trust, tapi elitnya tidak kasih contoh tuh. Jadi membajak partai itu kan peristiwa buruk di dalam ingatan publik tuh. Jadi orang nggak percaya lagi kalau disebut, oh Anda politisi ya, oh Anda tukang bohong ya, kan begitu kan? Karena trust ini sebenarnya ngaruh nggak sih Bang ke persatuan kita sekarang yang dalam tanda kutip sedang disorot ini? Gampang tersulut, gampang tidak satu lagi, seperti apa? Ya itu bahayanya kalau kebijakan itu menimbulkan kecemburuan. Karena ada kelompok yang merasa didiskriminasi secara ekonomi, secara sosial, secara religi bahkan. Lalu pemerintah nggak punya lagi alasan untuk mengatakan sudah terjadi persatuan. Jadi keadaan di dasar politik kita itu sebetulnya mengincar atau pamer kebencian sebetulnya. Itu yang kita baca di sosial media tuh. Ketegangan kayaknya nih negara udah mau pecah gitu. Dan blocking itu makin lama makin kuat. Ada Islamofobi, ada sentimen-sentimen rasial. Kan itu pertanda bahwa demokrasi kita memburuk sebetulnya. Dan itu memang dibuktikan oleh indeks yang diukur oleh surveyor internasional bahwa indeks demokrasi kita spike-nya itu turun, bukan spike up tapi spike down. Politik itu loh didesain untuk mendistribusikan keadilan tuh. Politik itu bagus sekali karena hanya dengan politik kita bisa dapat hak kita tuh. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.